Hai, saya Arin Halim. Pertemuan ini akan membahas mengenai array pada JavaScript. Beberapa topik yang akan dibahas adalah array, manipulasi array, map, dan set. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas built-in object di JavaScript. Salah satu built-in object yang akan dibahas di pertemuan ini adalah objek array. Array pada JavaScript bersifat dinamis. Hal ini berarti ukuran dari array dapat berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan kita. Kita tidak perlu menentukan ukuran pasti dari array ketika dideklarasikan di JavaScript. Kita dapat menambahkan atau mengurangi ukurannya secara bebas di JavaScript. Array pada JavaScript memungkinkan bentuk khusus dari objek di JavaScript. Indeks pada array selalu bernilai integer positif dan kita cukup menuliskan value pada array tersebut. Agak berbeda dengan objek pada JavaScript umumnya, properti indeks pada array tidak perlu dituliskan. Indeks pada array pasti berupa angka dan selalu dimulai dari indeks ke 0. Jika kita memiliki array ukuran 10, maka elemen terakhir berada pada indeks yang ke-9. Jika kita ingin mengakses data pada elemen yang ke-9, maka kita harus mengakses data pada indeks ke-8. Untuk mengakses setiap elemen pada array, kita dapat menggunakan tanda kurung siku atau bracket. Isi dari bracket adalah indeks dari array. Misalnya, kita ingin mengakses data elemen ke-7 pada variabel A. Maka, kita cukup menuliskan A, buka kurung siku, 6, tutup kurung siku. Hal yang perlu diingat adalah ukuran array pada JavaScript bersifat dinamis. Kita dapat menambahkan atau mengurangi ukurannya secara fleksibel. Misalnya kita memiliki variabel array yang merupakan array dengan satu elemen, yaitu string A. Untuk setiap variabel berjenis array, akan ada properti yang otomatis diturunkan dari array. Salah satunya adalah properti length. Properti length pada array akan berisi value berupa jumlah elemen pada array. Uniknya adalah properti length bersifat mutable. Hal ini berarti kita bisa mengubah ukuran dari array dengan mengubah properti ini. Namun, Anda harus sangat berhati-hati supaya elemen array tidak salah terhapus. Untuk elemen pertama, yaitu value string A, bentuknya akan sama dengan objek JavaScript secara umumnya. Jika kita menambahkan data baru pada indeks pertama pada variabel array, maka elemen baru akan otomatis ditambahkan sesuai dengan indeks yang telah dituliskan sebelumnya. Untuk hal ini adalah indeks pertama, yang berarti elemen kedua pada array. Array di JavaScript akan langsung bertambah data tersebut dan tidak akan ada error pada program. Elemen kedua akan memiliki sifat yang sama dengan elemen objek JavaScript seperti biasanya dan akan sama seperti elemen pertama pada array. Untuk membuat array pada JavaScript, kita dapat menggunakan notasi literal bracket. Setiap elemen pada array dapat dipisahkan dengan koma. Pada variabel array name, terdapat 3 buah elemen, yaitu string A, string B, dan string C.
Selain bentuk tersebut, kita dapat juga mendeklarasikan array dengan keyword new array. Parameter pada array dapat saja kosong, yang berarti array belum berisi elemen apapun. Kita dapat menambahkan parameter array dengan elemen data pada array. Setiap elemen data pada array dipisahkan dengan koma. Jika kita hanya ingin menentukan ukuran dari array, maka parameter yang dimasukkan hanya berupa sebuah bilangan yang menunjukkan jumlah elemen data pada array. Nilai default untuk elemen yang dideklarasikan dengan bentuk seperti ini adalah undefined. Array dapat memiliki elemen data dengan berbagai jenis tipe data di JavaScript. Array di JavaScript dapat berisi tipe data primitif seperti string, number, atau tipe data kompleks lainnya seperti objek, array, fungsi, ataupun lainnya. Untuk mengakses data pada array, gunakan bracket dan nomor indeks pada array. Kita dapat mengubah data pada array juga menggunakan tanda bracket dan operator assignment seperti pada contoh di gambar. Selain properti length, array juga memiliki metode bawaan dari array seperti metode unshift, shift, pop, dan push. Kita dapat menggunakan metode unshift untuk menambahkan data array di awal. Metode shift digunakan untuk menghilangkan satu data array pertama. Metode pop untuk menghilangkan satu data array terakhir. Metode push untuk menambahkan satu data array di akhir. Waktu eksekusi metode unshift dan shift akan lebih lambat dibandingkan metode push dan pop. Terdapat beberapa kelas lain pada JavaScript yang memiliki bentuk yang mirip dengan array, yaitu set dan map. Set merupakan kelas yang paling mirip dengan array. Namun, isi dari set hanya bisa berisi elemen data yang unik. Jika kita menambahkan data yang sama pada set, maka data tersebut tidak akan pernah tersimpan di dalam set. Set cocok digunakan untuk menyimpan data-data seperti ID, nomor KTP, nomor SIM, nomor BPJS, NIM mahasiswa, atau data unik lainnya. Map merupakan kelas yang lain di JavaScript. Map akan memetakan key yang unik dan value. Kita dapat mengakses seluruh key dan value dengan menggunakan metode-metode bawaan yang telah tersedia pada kelas map. Perhatikan contoh variabel person bertipe map berikut. Kita dapat menambahkan key dan value pada map dengan metode set dan mengakses value dengan metode get yang diikuti dengan nama key. Ukuran dari map dapat diakses dari properti size. Masih ada metode lain yang tersedia pada map, seperti clear, hash, dan lain sebagainya. Perhatikan contoh deklarasi dan inisialisasi variabel set berikut. Ingat, isi dari set selalu unik. Kita dapat menggunakan metode yang tersedia pada set untuk menambah, mengakses, menghapus elemen. Lihat video JS Map and Set untuk contoh penerapannya. Mari kita mengingat struktur array kembali. Array dapat dibentuk dengan new object array atau dengan array literal seperti pada gambar. Akses elemen array menggunakan indeks yang dimulai dari 0. Pada gambar, variabel array dideklarasikan dengan notasi literal dengan menggunakan bracket atau kurung siku buka dan tutup. Jumlah elemen pada array di gambar ada 4
sehingga indeks terakhir pada array adalah 3. Banyak metode yang disediakan di array pada JavaScript, seperti push, pop, shift, dan unshift yang telah kita bahas pada pertemuan yang sebelumnya. Ada juga metode lain seperti reverse, splice, slice, concat, sort, filter, dan masih banyak lagi. Silakan akses daftar lengkapnya pada link yang ada di bawah slide ini. Perhatikan gambar. Misalnya kita memiliki sebuah array. Metode push akan menambah sebuah elemen baru pada akhir dari array. Metode pop akan mengembalikan elemen terakhir dari array dan membuat ukuran array akan berkurang. Metode unshift akan menambah sebuah elemen baru pada awal dari array. Metode shift akan mengembalikan elemen pertama dari array dan membuat ukuran array berkurang. Metode reverse akan mengubah susunan elemen dari array menjadi terbalik. Perhatikan gambar. Metode splice dengan 3 argumen berarti mengembalikan array di mana elemen array dimulai dari indeks 0 dan sebanyak 1 elemen pada array akan diganti dengan elemen pada argumen ketiga dan seterusnya. Perhatikan gambar. Metode slice pada gambar dengan 2 argumen berarti mengembalikan array yang dimulai dari indeks ke 0 dan sebanyak 2 elemen. Metode concat akan menambah elemen baru pada akhir dari array. Metode for each akan menjalankan fungsi pada argumen untuk setiap elemen pada array. Metode filter akan mengembalikan array baru yang berisi elemen array yang sesuai dengan kriteria pada fungsi di argumen. Pada gambar, result akan berisi seluruh elemen array yang nilainya di atas 3. Result 2 akan berisi seluruh elemen array yang nilainya di atas 3 dan pengecekan dilakukan untuk indeks elemen di atas 2. Metode sort tanpa parameter akan mengurutkan data secara ascending atau mengurutkan sesuai dengan kriteria pada fungsi di argumen. Pada gambar, fungsi yang dimasukkan adalah membuat seluruh elemen terurut descending pada array. Metode reduce akan mengembalikan nilai yang diproses sesuai dengan fungsi di argumen. Pada gambar, fungsi yang dimasukkan adalah menjumlahkan seluruh elemen pada array. Metode find akan mengembalikan nilai pertama yang sesuai dengan kriteria pada fungsi yang ada di argumen. Metode index of akan mengembalikan indeks yang pertama kali ditemukan dari elemen yang sama dengan argumen. Pencarian dimulai dari awal array. Metode last index of akan mengembalikan indeks yang pertama kali ditemukan dari elemen yang sama dengan argumen dan pencariannya dimulai dari akhir array. Metode isArray mengembalikan nilai boolean, apakah variabel yang dimasukkan pada argumen bertipe array atau bukan.
Demikianlah penjelasan seputar array lanjutan. Pastikan Anda mengikuti video tutorial yang diberikan.